Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat, ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Tiba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran kita dari tafsir surat Al-Baqarah. Kita masuk pada ayat ke-53, masih berbicara tentang kisah Nabi Musa bersama Bani Israel, tentang rangkaian-rangkaian kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel sangat banyak ya. Allah berikan nikmat pada Bani Israel sangat banyak, tapi mereka jadi umat yang paling membangkang ya di kemudian hari ya. Di antara nikmat setelah kita sebutkan nikmat-nikmat yang sebelumnya, Allah berfirman, wa idz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Tatkala kami memberikan kepada Musa Alkitab wal Furqan dan Al-Furqan, yaitu pembeda, la'allakum tahtadun, semoga kalian mendapatkan hidayah, semoga kalian mendapatkan hidayah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz ataina Musa al-kitaba wal furqan la'allakum tahtadun. Ya, tatkala kami memberikan kepada Musa, Alkitab. Alkitab ini maksudnya Taurat. Al-Furqan ini adalah sifat dari Taurat. Yaitu pembeda ya. Dan ini diantara keistimewaan Taurat diberi sifat pembeda, sama dengan Al-Quran diberi sifat pembeda. Nah, ini artinya dan, artinya dan. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan harfu al-ataf ya. Harfu al-ataf. Ya, untuk kata gandeng yang menggandengkan antara Al-Kitab dan Al-Furqan. Dan kata gandeng di sini dalam kurung waw atau dan ya, bisa dalam tiga bentuk. Ada tiga model ya. Yang pertama menggandengkan dua zat yang berbeda. Sebenarnya dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala khalaqas samawati wal ard. Contoh, khalaqas samawati wal arda ya. Allah menciptakan langit dan bumi ya. Sini langit dan ini bumi. Zat langit beda dengan zat bumi. Zat langit beda dengan bumi. Di sini dan menggandengkan antara dua zat yang berbeda. Bisa dalam bentuk kedua menggandengkan sifat dengan sifat. Menggandengkan sifat dengan sifat dari satu zat yang sama, dari satu zat yang sama. Contoh misalnya sabbihisma rabbikal a'la. Contoh firman Allah, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Contoh di sini kata Allah, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Yang maha tinggi, alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan dan menyempurnakan penciptaan. Walladzi, di sini waw, lihat. Walladzi qaddara fahada. Jadi yang yang telah mentakdirkan dan memberi petunjuk. Kemudian wa lagi, walladzi akhrajal mar'a, yang mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan. Di sini menggandengkan sifat dengan sifat yang lain. Sifat mengeluarkan tumbuhan digandengkan dengan sifat mentakdirkan dan memberi petunjuk, digandengkan dengan sifat yang menciptakan dan menyempurnakan. Yang ketiga sifat ini semua adalah sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh menggandengkan sifat dengan sifat.
Yang sekarang kita bahas sekarang adalah menggandengkan jenis ketiga, menggandengkan sifat dengan zat, ya. Seperti ayat yang sedang kita bahas, ya. Ya, wa id ataina Musal kitaba wal furqan, ya. Wal furqan. Ketika kami memberikan kepada Musa Taurat, yaitu Taurat, dan Al-Furqan. Al-Furqan ini bukan kitab yang lain, bukan kitab lain. Tapi dia sifat dari Taurat. Ini maksud daripada ayat ini. Jadi maksudnya ayat ini, dan tatkala kami memberikan kepada Musa Al-Kitab wal Furqan maksudnya sifat daripada Alkitab itu sendiri, yaitu sifatnya adalah At-Taurat, membeda antara kebenaran dan kebatilan. La'allakum tahtadun, dan ternyata sifat Taurat adalah untuk memberi petunjuk, ya. Tahtadun, memberi petunjuk kepada kalian agar kalian dapat petunjuk. Dan ini menunjukkan betapa biadabnya orang-orang Yahudi, karena yang Allah turunkan kepada mereka adalah kitab spesial, ya, memiliki sifat Al-Furqan sebagaimana Al-Quran juga memiliki sifat Al-Furqan, ya. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, maksudnya Al-Quran, kepada hambanya. Liyakuna lil alamina nadhira, sebagai pemberi peringatan kepada seluruh manusia. Sama, At-Taurat sebagaimana Al-Quran disifati dengan Al-Furqan, pembeda, Taurat juga disifati dengan Al-Furqan. Tetapi meskipun Taurat sudah disifati dengan Al-Furqan, ternyata, dan bisa memberi petunjuk kepada Bani Israel, ternyata Bani Israel tidak mendapat petunjuk, bahkan menyimpang, bahkan membangkang, bahkan kafir, bahkan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara satu nikmat luar biasa dari rangkaian kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Mereka diberikan Taurat yang memiliki sifat pembeda, ya. La'allakum tahtadun. Kemudian setelah Allah sebutkan lagi nikmat berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa idz qala Musa liqaumihi innakum zalamtum anfusakum biittikhadikum al-ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum, wahai kaumku. Musa bicara dengan lembut, ya kaumku, ya. Karena dia sayang kepada Bani Israel. Nabi Musa sangat sayang kepada Bani Israel, ya. Sabar menghadapi mereka, dicerca, dicela, diejek. Nabi Musa sabar. Nabi Musa alaihissalam orangnya sangat kuat. Kalau mukul orang bisa langsung mati. Tapi sabarnya luar biasa, ya. Inilah sampai Nabi SAW ketika diganggu, dikatakan kepada Nabi, ya Muhammad, hadhil kismah ma udila fiha, ya. La urida bihi wajhullah. La urida biha wajhullah. Ada yang mengatakan waktu Rasulullah bagi ghanimah, wahai Muhammad, ini pembagian tidak adil. Ini pembagian tidak ikhlas. Subhanallah. Nabi dibilang tidak ikhlas, ini pembagian tidak ikhlas. Dituduh sama sebagian orang munafik mungkin. Maka Nabi mengatakan, rahimallahu Musa wa qad udhiya aktsara min dzalik fasabar. Semoga Allah merahmati Musa alaihissalam. Dia telah diganggu oleh kaumnya lebih daripada ini dan dia bersabar, ya. Makanya Musa, kalau kita lihat baca perkataan Musa kepada kaumnya, sungguh dia sangat sayang kepada kaumnya. Dia tahu bagaimana Bani Israel dia sayang, tapi dia kaumnya brengsek, ya. Nanti akan kita sebutkan kebrengsekan mereka. Kata Allah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian telah berbuat zalim kepada diri kalian. Apa bentuk kezaliman kalian? Itu berbuat kesyirikan. Bittikhadikumul ijl, kalian telah menjadikan patung sapi, ya, yang kalian sembah. Fatubu ila bari'ikum, maka bertobatlah kepada bari'ikum, kepada Tuhan kalian yang menciptakan kalian. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum, dan itu lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian, maka Allah akan menerima taubat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha penyayang, ya. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya, ya. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl. Ya. Fatubu ila bari'ikum. Fatubu
ila bari'ikum. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum. Ya. Innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadhikum al-ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Faqtulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwa tawwabur rahim. Fataba 'alaikum innahu huwa tawwabur rahim. Baik. Perhatikan di sini Nabi Musa berkata, wahai kaumku, sungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian. Itu berbuat syirik. Ya, syirik adalah kezaliman yang paling besar. Tauhid adalah keadilan yang paling besar. Inna syirka la dzulmun azim. Kalian berbuat zalim. Bi ittikhadhikumul ijla, dengan menyembah sapi. Fatubu ila bari'ikum, bertobatlah kepada bari'ikum. Bertobatlah kepada bari'ikum, bari kalian, ya. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Bunuhlah diri kalian. Tapi perhatikan di sini apa makna al-bari? Al-bari, ya. Al-bari ini. Al-bari dalam bahasa Arab artinya pencipta, yaitu al-khaliq. Al-khaliq, pencipta. Kalau al-buru disebut al-buru artinya faslu syai'an syai'. Al-buru secara bahasa artinya faslu syai'an syai', yaitu terpisahnya sesuatu dari sesuatu. Secara bahasa yang gitu. Makanya dikatakan bari'tu minal marad, misalnya bari'tu minal marad, yaitu aku sembuh. Maksudnya aku terlepas atau terpisah dari sakit. Dari sakit. Seperti kita mengatakan ana bari'un, berlepas diri. Ana bari'un minkum, aku berlepas diri pada kalian. Dan banyak dalam hadis Nabi, ya. Ana bari'un mimman yuqimu min kulli mu'minin yuqimu baina adhuril musyrikin. Aku berlepas diri dari setiap mukmin yang tinggal di tengah-tengah orang musyrikin, misalnya, ya. Bari artinya berlepas diri. Nah, apa maksudnya bari? Kalau al-bari dalam hal ini, al-bari disebut al-bari kenapa? Karena Allah mencipta sehingga, ya, melepaskan sesuatu dari al-adam, ketiadaan, menjadi al-wujud, ada, ya. Makanya kenapa Allah disebut dengan al-bari? Karena al-bari artinya menciptakan dari tidak ada menjadi ada, dari tidak ada menjadi ada. Apa pentingnya kita perlu bahas ini? Untuk kita bandingkan, lihat, ini al-bari dibandingkan dengan al-ijl, sapi, ya. Patung sapi ini yang bikin Bani Israel, dengan apa namanya? Dengan arahan Samiri, ya. Sebagaimana pernah kita jelaskan dalam tafsir surat Toha, ya. Surat Toha. Yang bikin Bani Israel, mereka yang membentuk sapi, mereka yang bikin, kemudian mereka sembah. Subhanallah. Apakah akal kalian tidak bisa berjalan, wahai Bani Israel? Bagaimana kalian meninggalkan penyembahan terhadap Al-Bari yang menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada, yang melepaskan kalian dari ketiadaan menjadi suatu yang ada, kemudian kalian sembah kepada suatu yang kalian bikin, yang kalian ciptakan. Sapi yang kalian ciptakan. Dari emas kalian ciptakan jadi sapi, kemudian kalian sembah. Ini bagaimana? Seharusnya seorang menyembah yang menciptakannya, bukan menyembah yang dia ciptakan. Dan ini yang kita lihat sekarang aneh. Bagaimana banyak orang menyembah berhala, yang bikin berhala dia. Yang bikin berhala, yang pahat, yang ambil batunya, yang pahatin, yang dibentuk terserah dia. Kemudian dia sembah berhala tersebut. Menakjubkan. Ya. Ya, sama seperti ini. Makanya Allah datang dengan kata al-bari. Fatubu ila bari'ikum. Bertobatlah kepada yang telah menciptakan kalian. Bagaimana kalian, otak kalian enggak jalan, kalian menyembah kepada yang kalian ciptakan, ya. Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian. Ya. Di sini hampir seluruh ijma ulama, ya. Ijma ahli tafsir bahwasanya Bani Israel membunuh diri, akhirnya bahwa Bani Israel
membunuh diri mereka sendiri. Mereka dalam rangka taubat. Rangka taubat. Hanya saja khilaf tentang bagaimana pelaksanaannya, kemudian siapa yang dibunuh. Tetapi ulama khilaf ya, dalam pelaksanaannya bagaimana, dalam bagaimana penerapannya, pelaksanaannya. Maka ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan mereka para penyembah sapi dibagi dua shaf, berdiri dua shaf, lalu saling bunuh-bunuhan. Saling bunuh-bunuhan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, para penyembah sapi baris lalu dibunuh oleh yang tidak menyembah. Karena di antara Bani Israel ada yang tidak menyembah, ya. Yang tidak menyembah sapi, yang mereka bersama Nabi Harun ketika mereka sedang sibuk bikin patung, Nabi Harun dan sebagian pengikutnya minggir, tidak ikut menyembah. Sehingga ketika dihukum, yang tidak menyembah bunuh yang menyembah. Pendapat pertama tidak, yang menyembah baris dua saling bunuh-bunuhan. Kemudian khilaf juga. Apakah dikerjakan dalam kondisi terang benderang? Apakah dieksekusi dalam kondisi terang atau dalam kondisi gelap? Ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Semuanya tidak ada dalil yang kuat, tidak ada hadis, tidak ada ayat yang lain. Cuma ini semua kebanyakan dari Bani Israel yang dinukil oleh sebagian sahabat seperti dari Ibnu Abbas dan yang lainnya. Tapi beginilah cara mereka ya bertobat ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan di antara fungsi Nabi SAW adalah menghilangkan al-aglal, yaitu kesulitan-kesulitan syariat-syariat terdahulu dari Bani Israel. Karena dengan datangnya Nabi ini dimansuhkan, hukumnya tidak ada bertobat dengan bunuh diri, enggak ada ya. Hukumnya bertobat tidak ada dengan bunuh diri seperti ini. Tapi dahulu Bani Israel di antaranya kalau mereka terjerumus dalam kesyirikan ini mereka disuruh bunuh diri. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala lebih condong kepada pendapat ini, bahwasanya atau sebagian ulama berpendapat ini lebih condong pendapat ini saling bunuh-bunuhan. Jadi mereka yang benar-benar mengeksekusi diri mereka sendiri ya. Fataba alaikum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, dengan kalian membunuh diri kalian lebih baik bagi kalian. Fataba alaikum, maka Allah menerima taubat kalian. Innahu huwa tawwabur rahim, sungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Dan dalam syariat Islam ada juga pelaksanaan seperti itu, tapi dengan seperti seorang yang berzina maka dirajam, dia bertobat ya. Dan Allah mengampuni dosanya kalau dia bertobat ketika dirajam. Demikian kalau orang membunuh maka juga dibunuh ya, seperti itu. Orang murtad juga bisa dibunuh, tapi yang mengeksekusi orang lain ya. Allah alam bisawab. Ini diantara cara mereka bertobat dahulu. Bayangkan mereka baris, kemudian mereka membunuh di antara mereka. Ada yang bunuh anaknya, yang dibunuh istrinya, ada yang bunuh temannya, ada yang bunuh, dan itu saling bunuh-bunuhan. Dan itu pernah terjadi di Bani Israel. Itu satu cara bentuk bertobat yang sangat berat. Salah satu cara bentuk tobat yang sangat berat ya, bagaimana saling tikam-tikaman di antara mereka ya. Baik, kita lanjutkan. Tetapi yang saya perlu ingatkan, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan ijma' ulama bahwasanya cara tobat mereka bukan dengan intihar, bukan dengan bunuh diri, bukan. Tidak, ini tidak ada yang tidak dikatakan bahwasanya mereka ketika menjalani taubat tersebut mereka tikam diri mereka, tidak ya, seperti harakiri atau intihar, tidak. Tapi maksudnya mereka saling bunuh. Jadi dua saling baris, sama-sama penyembah berhala, kemudian saling bunuh-bunuhan. Jadi yang satu bunuh yang lain ya, bukan bunuh diri sebagaimana dijelaskan oleh
Al-Qurtubi. Kemudian apakah mereka mengerjakan itu dalam kondisi gelap? Sebagian ada yang mengatakan ketika mereka enggak tega membunuh anaknya, tidak tega membunuh istrinya, maka Allah turunkan kegelapan. Tapi zahir Al-Quran tidak menunjukkan demikian. Itu hanya kabar-kabar Israiliyat. Bagaimana kebenarannya? Wallahu a'lam bissawab. Tapi kita lanjutkan firman Allah selanjutnya ayat 55. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah." Ya. Ini di antara brengseknya Bani Israel. Wa idz qultum ya Musa, tatkala kalian Bani Israel itu nenek moyang kalian, ayat ini turun kepada Bani Israel di Madinah. Allah ingatkan kalian dulu nenek moyang kalian brengsek ini. Wa idz qultum ya Musa, ketika kalian berkata kepada Musa di zaman Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan beriman kepada engkau wahai Musa sampai kami melihat Allah terang-terangan, ya. Kami melihat Allah secara jelas, ya. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka tiba-tiba kalian disambar oleh halilintar, kalian mati, wa antum tanzurun, kalian melihat bagaimana halilintar tersebut datang menghantam kalian. Subhanallah, ini adalah siksaan, ya, sebagai balasan atas kurang ajarnya mereka, ya, karena tidak mau beriman kecuali melihat Tuhan. Tapi setelah itu Allah kasih kenikmatan, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Kemudian Allah kami bangkitkan kalian kembali setelah kalian tadi tewas. La'allakum tashkurun, semoga kalian bersyukur. Baik, perhatian di sini, siapakah orang-orang yang ditimpa dengan halilintar tersebut? Maka ada dua pendapat dengan para ulama. Pendapat pertama, mereka adalah 70 orang pilihan Nabi Musa yang ikut beserta Musa ke Bukit Tursina untuk menerima Taurat. Kemudian Nabi Musa berbicara dengan Allah, Allah bicara dengan Nabi Musa, ya. Kemudian Nabi Musa kabarkan kepada mereka bahwasanya Tuhan telah berbicara denganku dan Tuhan telah memberikan Taurat. Rupanya 70 orang ini mengatakan, kami tidak mau beriman Musa. Mana Tuhanmu? Tunjukkan kepada kami. Mana Tuhanmu? Kami ingin lihat. Kalau kami tidak lihat, kami tidak ingin beriman. Kami tidak mau beriman. Lan nu'mina, kami tidak beriman sampai kami lihat Tuhan engkau. Hanya ngomong-ngomong aja enggak. Belum. Ya, kemudian Allah kirimkan halilintar, mereka tewas, ya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua tidak. Pendapat kedua, mereka adalah kaum yang lain yang Nabi Musa pulang kemudian membawa Taurat kepada kaum yang ditinggalkan, kemudian mereka mengatakan, "Ya Musa, hanya Taurat saja, kami ingin lihat Tuhanmu." Ada dua pendapat, tapi kebanyakan dari tafsir mengatakan mereka 70 orang yang ikut bersama Musa yang minta untuk melihat Allah secara langsung. Perhatikan di sini perbedaan antara permohonan Bani Israel untuk melihat Allah dengan Nabi Musa ingin melihat Allah. Nabi Musa kan ingin melihat Allah dalam surat Al-A'raf. Kata Nabi Musa, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Rabbku, tunjukkanlah kepadaku dirimu, aku ingin lihat engkau. Ya. Kenapa Nabi Musa tidak diadab oleh Allah sementara pengikutnya ketika minta ingin lihat Allah mereka diadab? Bedanya apa? Bedanya Nabi Musa ingin lihat Allah karena kerinduan, karena keimanan. Ya. Karena Nabi Musa sudah berbicara dengan wa kallamahu rabbuhu. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Tatkala Nabi Musa datang pertemuan dengan Rabbnya, kemudian Allah berbicara dengan Nabi Musa, wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Karena Nabi Musa merasa kebahagiaan, baru berbicara dengan Allah Nabi Musa merasakan kebahagiaan. Ya, maka Nabi Musa minta untuk melihat Allah. Jadi mintanya Nabi Musa untuk melihat Allah adalah karena kerinduan dan keimanan. Saking cintanya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Beda dengan Bani Israel ketika mereka minta untuk melihat Allah, mereka minta dalam rangka mereka ngeyel, mereka tidak beriman. Lan nu'mina, kami tidak beriman laka kepada engkau wahai Musa sampai kau hatta narallaha jahr, sampai kami bisa lihat Tuhan secara terang-terangan. Ini beda, yang satu sama-sama permintaan melihat Tuhan, tapi satu dibangun di atas keimanan karena kerinduan melihat Allah, yang satu dibangun atas keraguan, tidak mau beriman. Maka yang satu diadab, maka kaum Bani Israel diadab dengan turunkan halilintar sampai mati. Adapun Nabi Musa dia tidak kuat. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa melihat ketika Allah mulai menampakkan di gunung pun hancur. Nabi Musa tidak kuat dengan hentakan gunung, dia tidak kuat dengan dahsyatnya tersebut. Kekuatan fisiknya tidak kuat, dia pun pingsan atau mati ketika itu. Kemudian Allah bangkitkan, dia pingsan, Allah bangkitkan kembali, ya, karena kita tidak kuat. Jangankan melihat cahaya Allah, melihat matahari, mata kita tidak kuat. Gunung yang meledak kita nggak kuat menghadapinya. Kita baru dengar guntur aja kita sudah merasa ketakutan luar biasa. Bagaimana
gunung meledak ketika Allah tajalli menampakkan dirinya, gunung hancur, maka Nabi Musa pun ikut pingsan. Tapi itu bukan hukuman bagi Nabi Musa, karena Nabi Musa tidak kuat menghadapi itu semua. Berbeda dengan Bani Israel yang 70 orang. Fa akhadhatumus sa'iqah, turun api dari langit, membakar mereka, atau halilintar menghantam mereka. Sampai mereka mati. Mereka mati karena kurang ajar, ya. Setelah itu kata Allah, wa antum tanzurun, fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, datang halilintar menimpa dan kalian lihat. Jadi ini perkara yang sangat mengerikan ketika seorang melihat azab datang kepadanya. Azab halilintar datang kepadanya kemudian dia mati. Ini hukuman yang luar biasa. Melihat azab datang, beda dengan tiba-tiba dia mati. Tidak, dia melihat api dari langit atau halilintar dari langit datang menyambar dia. Menyambar teman-temannya, maka ini azab tersendiri. Semakin bertambah azab ketika seorang menanti datangnya azab dan melihat azab tersebut datang menghampirinya, ya. Ya, makanya di antara pedihnya azab orang-orang kafir, mereka sebelum masuk ke neraka mereka sudah melihat neraka. Ya. Idza ra'adhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudha wa zafira. Ketika mereka masih jauh dari neraka, neraka sudah keluar suara yang menggeram, ingin menghabisi mereka. Mereka dengar, wah, suara neraka yang mengerikan. Sementara mereka digiring menuju neraka. Sama, mereka ini ketika minta ingin lihat Allah, maka api datang dari langit, ada yang mengatakan api, ada yang mengatakan halilintar, dan mereka lihat, dan itu mengerikan bagi mereka, menambah siksaan mereka atau kepedihan mereka. Tetapi setelah itu Allah bangkitkan mereka. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian, semoga kalian bersyukur. Subhanallah, seharusnya orang seperti ini dia sudah pernah merasakan azab Allah, sudah mati, hidup lagi, harusnya menjadi orang full paling beriman. Harusnya demikian. Ya atau tidak? Iya. Bayangkan orang sudah meninggal, kemudian pernah diazab, kemudian dia dibangkitkan kembali. Apa dia berani lagi nakal? Enggak berani. Tapi kenyataannya mereka nakal lagi. Bani Israel masih nakal lagi. Ya, padahal mereka sudah dimatikan, dihidupkan kembali. Ya. Makanya benar firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang musyrikin yang mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan kami kepada dunia. Kalau di neraka mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan kami kepada dunia, kami akan beramal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, kami akan beramal saleh. Tidak seperti dulu, kami akan kembali beramal saleh, ya. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak, ya Allah, kembalikan aku kepada dunia, aku akan beramal saleh yang dulu aku tidak kerjakan. Tapi Allah mengatakan apa? Ya, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalau mereka dikembalikan lagi ke dunia, mereka akan melanggar lagi apa yang mereka dilarang dan mereka sungguh berdusta. Ya, contoh saya katakan Bani Israil ini. Mereka dibangkitkan, mati, dibangkitkan, tapi masih ada di antara mereka yang kemudian melakukan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala lebih cenderung bahwasanya yang diberi hukuman yang Allah beri hukuman kepada mereka adalah bukan 70 yang dipilih oleh Nabi Musa, tapi kaum Nabi Musa setelah Nabi Musa menerima Taurat datang kepada mereka, mereka minta melihat Allah. Itulah mereka yang dibunuh dengan sa'iqah, yaitu dengan halilintar. Baik, kita lanjutkan ayat 57. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kata Allah, dan kami ketika kami berikan kalian dhalal, apa? Dhullah itu naungan. Wa dhallalna. Kami berikan kalian kepada naungan berupa al-ghamam, berupa awan. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kemudian kami turun kepada kalian al-manna dan as-salwa. Al-manna as-salwa. Apa itu al-manna was-salwa? Kita jelaskan nanti. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang dari baik-baik yang kami beri rezeki kepada kalian, ya. Wa ma zalamuna, dan mereka tidak menzalimi kami, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tetapi mereka telah menzalimi diri mereka sendiri, ya. Jadi kapan Allah memberikan mereka manna wa salwa? Al-man adalah, ahli tafsir mengatakan al-man adalah suatu yang Allah taruh di pohon seperti suatu hal yang manis yang mungkin dicampur di air semacam madu, kata ahli tafsir, semacam madu, suatu yang enak tinggal diambil, tidak perlu susah payah. Kalau madu kan harus ngambil ke hutan, harus bertarung dengan lebah, harus motong ini, harus nunggu musimnya. Al-man datang terus, Allah berikan kepada mereka.
Ya tinggal mereka makan sebagai minuman, mereka campur dengan dengan air seperti madu, lezat. Ya makanan dari langit ya. Wasalwa, as-salwa ada beberapa pendapat, tapi pendapat yang kuat mengatakan bahwasanya as-salwa itu adalah semacam burung yang diturunkan dari langit untuk mereka makan. Ada yang mengatakan as-salwa itu, ada yang mengatakan seperti al-hamam, yaitu seperti burung merpati. Ya, ada yang mengatakan seperti burung puyuh, seperti burung puyuh ya. Ya. Intinya semacam burung yang itu adalah dagingnya lezat, diturunkan oleh Allah kepada mereka sebagai bentuk perhatian Allah kepada mereka. Kapan Allah berikan mereka ini semua? Kemudian juga Allah berikan mereka wa dzallalna 'alaikumul ghamama, yaitu Allah berikan kepada mereka naungan karena mereka kepanasan. Ya Musa kepanasan, Allah kasih naungan. Kapan Allah berikan mereka ini semua? Allah berikan mereka semua di fase tih. Tih itu di masa ketika mereka dibuat tersesat oleh Allah. Sebagaimana pernah kita jelas dalam surat Al-Maidah ketika Nabi Musa menyuruh mereka untuk berjihad melawan orang-orang besar di Baitul Maqdis atau di Palestina. Kemudian mereka tidak mau. Mereka berkata, "Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Kata mereka, "Wahai Musa, pergilah engkau dengan Allah, perangi mereka, kami nunggu di sini hasilnya." Mereka tidak mau ikut berjihad bersama Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya ya qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Akhirnya Allah beri hukuman kepada mereka selama 40 tahun mereka berputar-putar tih, yaitu mereka akan berjalan ke utara terus, tapi ternyata dibelokkan ke timur, balik lagi. Ke sana terus balik lagi. Allah bikin mereka tidak pernah sampai. Itu di antara Mesir dengan Palestina. Mereka berada di suatu posisi tih, yaitu posisi tersesat antara Palestina dengan Mesir. Mereka ingin menuju Palestina, nggak bisa, muter-muter aja. Muter selama 40 tahun. Jadi Allah menghukum mereka karena mereka kurang ajar kepada Nabi Musa alaihissalam, kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan perintah Nabi Musa, mereka dihukum. Di tengah-tengah mereka dihukum, ini yang saya ingin sampaikan, perkara menakjubkan. Di tengah-tengah mereka sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah masih kasih rahmat kepada mereka. Allah turunkan al-man wa salwa, mana dan salwa. Allah berikan kepada mereka dhullah, ghamam, awan yang menaungi mereka. Padahal mereka sedang dihukum. Subhanallah. Saya kadang renungkan, terkadang kita melakukan kesalahan, kemaksiatan, Allah hukum kita, tapi di tengah-tengah hukuman Allah masih kasih kita rahmat. Karena hukuman tersebut untuk mendidik agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih kasih rahmat. Lihat mereka sedang dihukum, tapi Allah kasih mereka kenikmatan-kenikmatan luar biasa. Di antaranya diberikan al-ghamam, yaitu naungan yang menaungi mereka agar mereka tidak kepanasan. Di antaranya al-manna was salwa, yaitu tadi semacam madu, manna dan salwa, semacam burung ya. Kata Allah, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Makanlah dari yang baik-baik yang kami rizki pada kalian. Itu jangan makan yang haram. Semua yang baik-baik halal, yang haram tidak boleh, yang buruk tidak boleh. Wa ma zalamuna, kata Allah, mereka tidak menzalimi kami. Mereka membangkang, mereka kurang ajar, mereka brengsek, tidak menzalimi Allah sama sekali. Allah tidak bisa zalimi. Makanya dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a." Wahai anak-anak Adam, kalau kalian dari awal sampai akhir, jin dan manusia seluruhnya hatinya buruk ya, seperti hatinya Firaun misalnya, atau seperti hatinya iblis, tidak akan mengurangi kekuasaanku sama sekali. Jadi wa ma zalamuna, mereka membangkang, brengsek, kurang ajar, tidak menzalimi kami, kata Allah. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, justru mereka menzalimi diri mereka sendiri. Allah berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Kalau kalian berbuat kebaikan untuk diri kalian, bukan untuk Allah. Wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat keburukan maka untuk kalian sendiri, ya. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Barang siapa bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid. Barang siapa kufur kepada Allah, Allah Maha Kaya, tidak ada masalah bagi kalian yang berbuat kesyirikan. Justru kalian menzalimi diri kalian sendiri, kata Allah, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Akan tetapi mereka telah menzalimi diri mereka dengan pembangkangan-pembangkangan yang mereka lakukan. Baik, ada faedah yang menarik ya. Di sini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Man imtana'a min akli thayyibat li ghairi sababin syar'i fa huwa madhmum." Atau maknanya ya,
yaitu maknanya barang siapa yang tidak mau makan sesuatu yang baik, karena Allah mengatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Setelah Allah mengatakan kami berikan kepada kalian manna dan salwa, makanlah dari yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian. Kalau ada orang tidak mau makan yang ada perkara baik, dia tidak mau makan tanpa alasan syar'i, maka ini orang tercela, ya. Fahuwa madmum, dia tercela, seakan-akan dia tidak mau menerima rezeki dari Allah. Halal kok. Kecuali Anda tidak makan karena ada suatu sebab syar'i, misalnya dilarang dokter misalnya, atau tidak suka misalnya, tidak lezat ya, atau untuk menjaga kesehatan misalnya, itu lain cerita ya, atau ingin menjaga misalnya kerampingan tubuh misalnya, atau ada sebab-sebab syar'i yang boleh seorang menolak tidak makan sesuatu. Tapi kalau tidak mau makan gara-gara saya tidak mau makan karena saya tidak ingin berlezat-lezat, ya ini tentunya tidak tepat juga selama seorang tidak berlebih-lebihan. Ya, kata Rasulullah SAW, kulu washrabu wa anfiqu fi ghairi sarafin wala makhilah. Makan dan minumlah dan keluarkan hartamu, yang penting jangan berlebih-lebihan dan jangan sombong. Selama tidak berlebih-lebihan, selama tidak sombong, tidak jadi masalah. Mau pakai apa, mau makan apa, terserah. Justru kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bentuk seorang tidak sengaja untuk tidak makan yang enak, ya, seakan-akan dia tidak ingin mendapat nikmat dari Allah, ya. Seakan-akan dia tidak ingin mendapat nikmat dari Allah, seakan-akan dia tidak ingin Allah berjasa kepada dia. Seakan-akan demikian, makanya tercela. Ada sesuatu yang halal kita makan, enggak ada masalah, yang penting tidak boleh berlebihan dan tidak boleh karena kesombongan. Tapi kita lanjutkan berikutnya, Allah sebutkan lagi tentang sifat-sifat orang-orang Bani Israel. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qulna dkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum." Dan ketika kami berfirman, masuklah kalian wahai Bani Israel ke negeri ini. Masuklah kalian ke negeri ini. Negeri ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya hadil qaryah, maksudnya adalah Baitul Maqdis, Palestina. Dan perintah ini sebenarnya berpendapat terjadinya setelah mereka keluar dari Fasyatih. Jadi kan ketika Nabi Musa alaihissalam menyuruh Bani Israel setelah meninggalkan Mesir, lari dari Fir'aun, meninggalkan Mesir, melewati Laut Merah, sampailah mereka ke Palestina. Di Palestina mereka disuruh masuk di rumah kampung mereka. Karena Nabi Yakub alaihissalam dulu tinggal di situ. Nabi Yusuf dulu asalnya di situ. Mereka tidak pergi ke Mesir kecuali gara-gara Nabi Yusuf yang di Mesir, sehingga mereka pindah ke Mesir. Sekarang mereka disuruh balik ke kampung mereka. Ternyata ketika mereka balik ke kampung mereka, mereka dapati di Palestina banyak orang-orang yang kuat. Nabi Musa mengatakan, ayo kita jihad melawan mereka untuk mengusir mereka, karena itu kampung halaman kita. Rupanya mereka tidak mau. Mereka tadi sudah kita jelaskan, mereka mengatakan, wahai Musa, engkau saja dengan Tuhanmu perang, kami nunggu di sini. Kamu berjihad, kita tunggu di sini. Akhirnya Allah beri hukum mereka, tadi mereka akhirnya tidak bisa masuk ke Palestina, terjebak dalam satu wilayah ya, antara Mesir dengan Palestina. Mereka ke arah manapun diputar lagi oleh Allah selama 40 tahun. Sampai akhirnya setelah 40 tahun baru kemudian mereka diizinkan masuk lagi ke Palestina. Mereka ada yang mengatakan dipimpin oleh Yusha bin Nun setelah Nabi Musa dan Harun meninggal dunia. Yusha bin Nun yang memimpin mereka dan berperang, akhirnya menang ya. Atau mereka disuruh masuk ke dalam Baitul Maqdis. Intinya mereka disuruh masuk ke Baitul Maqdis. Disuruh oleh Allah dalam bentuk bersyukur kepada Allah. Kata Allah, wa idz qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Masuklah kalian ke negeri ini dan makanlah dari negeri tersebut ya. Haitsu syi'tum ragada. Yang banyak lagi enak. Pokoknya sesenang kalian. Makan yang banyak, yang enak, terserah. Ini halal bagi kalian, silakan masuk. Tapi kata Allah, wadkhulul baba sujada. Masuklah dari kota tersebut dari sebuah pintu. Kota-kota zaman dahulu dipagar. Kotanya tidak besar, itu dipagar. Seperti mungkin kalau kawan-kawan atau ikhwan-ikhwan pergi nanti kalau umrah dibuka pergi ke Taif. Taif di situ ada semacam kota lama. Kota lamanya ada pagarnya ya. Makanya ada pintu ini, ada pintu anu. Ya, seorang bisa masuk ke Taif dulu ada 3 pintu atau 4 pintu. Ada pintu ini namanya Babul Hazm misalnya, masuk dari pintu itu. Ada masuk pintu utara, ada pintu selatan. Jadi kota diliputi dengan pagar untuk menjaga orang tidak menyerang dari luar. Nah, Bani Israel disuruh masuk lewat satu pintu yang membuat mereka masuk ke dalam kota tersebut. Kata Allah, wadkhulul baba sujada. Masuklah kalian dalam kondisi sujud. Sujud di sini ada 3 pendapat yang saya dapat dari kalangan ahli tafsir. Pertama, sujud maksudnya kalian masuk, setelah kalian masuk segera sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuklah kalian dalam kondisi sujud syukur. Setelah masuk sujud syukur. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua maksudnya kalian masuk dalam kondisi ruku. Sujud sini maksudnya ruku. Itu tunduk kepada Allah dalam kondisi ruku. Masuk ke sambil ruku sambil jalan masuk ke dalam pintu tersebut. Jadi masuk gerbang sambil dalam kondisi ruku. Sebagai bentuk terima kasih kepada Allah
tawadhu di hadapan Allah. Pendapat ketiga maksudnya sujadan di sini maksudnya adalah bukan rukuk, bukan sujud, tapi kondisi kalian yang dalam kondisi tawadhu, yaitu jangan sombong. Dan masuklah dengan penundukan kepala dalam kondisi tidak sombong. Ya. Itu maksudnya ya. Allah alam bisawab, mana yang benar. Yang penting Allah menyuruh demikian. Wa qulu hittatun, kata Allah, kalian masuklah dalam pintu tersebut dengan berkata hittah. Hittah artinya ya Allah ampunilah kami dari dosa-dosa. Hittah, gugurkanlah dosa-dosa kami. Ya, kalian selama ini sudah 40 tahun terhukum, dihukum dengan berputar-putar tidak tahu, tersesat. Maka kalian sekarang masuk dalam Baitul Maqdis, kalian mengatakan hittah, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Disuruh istighfar, disuruh tawadhu, disuruh istighfar. Naghfir lakum khotoyakum, kata Allah, kami akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa sanazidul muhsinin, dan kami akan berikan tambahan bagi orang yang berbuat baik. Apa susahnya? Masuk menaklukkan suatu kota, masuk dalam kondisi hina, dalam kondisi rendah, tinggal mengatakan astagfirullah, astagfirullah, Allah maghfir lana, ampunilah kami. Kan sederhana. Nanti Allah berikan tambahan. Tapi mereka kurang ajar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Maka orang-orang yang zalim, kurang ajar di antara mereka, mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan. Zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Mereka disuruh bilang hittah, ya Allah ampuni kami, mereka bilang hintah. Mereka rubah. Hintah artinya gandum, kata mereka, ya Allah berikan kami gandum, berikan gandum. Kurang ajar, disuruh minta ampun, mereka bilang kasih gandum. Ya Tuhan, gandum. Harusnya Allah maghfirli. Hittah maksudnya ampuni aku. Mereka malah rubah dengan hintah. Ya Allah berikan gandum. Kurang ajar banget. Ya. Kemudian disebutkan oleh sebagian tafsir, mereka tidak tunduk, tapi mereka justru balik dengan bokong mereka seakan-akan ngejek. Ajib, saya lihat orang Bani Israil ini menakjubkan. Kebrengsekannya menakjubkan, keras kepalanya menakjubkan. Ya. Padahal Nabi Musa, Allah berikan mereka banyak kenikmatan. Dan Nabi Musa diberikan mukjizat yang sangat banyak. Tapi mereka merubah itu semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa anzalna 'alal ladzina dzalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun." Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit akibat perbuatan mereka. Ya. Allah alam siksaannya seperti apa? Ya, tetapi Allah siksa sebagian mereka yang berbuat zalim di antara mereka ya. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Padahal Allah tawarkan kalau kalian istighfar Allah akan naghfir lakum khotoyakum. Kami akan ampuni dosa-dosa kalian yang telah lalu, Allah ampuni, dan kami akan tambahkan kebaikan bagi orang yang berbuat baik di antara kalian. Setelah itu Allah sebutkan lagi kisah Nabi Musa dengan kaum yang juga brengsek. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi asaqal hajar." Ketika kaum Nabi Musa istisqa, mohon kepada Musa untuk minta air kepada Allah. Sama kata para ulama, ini di zaman Masatih selama 40 tahun tatkala mereka tersesat, mereka berjalan di padang pasir, kepanasan, Allah kasih naungan, Allah kirimkan mana salwa, mereka haus ya. Mereka minta, ya Musa bilang sama Tuhanmu dong, kirimkan minuman. Ya, faqulna idrib bi asaqal hajar. Maka Allah kabulkan, kata Allah, wahai Musa, idrib bi asaqal hajar, pukulkanlah tongkatmu ke batu. Ya. Fanfajarat minhu ithnata asyrata aina, maka keluarlah 12 mata air. Ya. Qad alima kullu unasi masyrabahum. Ya. Setiap suku sudah mengetahui tempat minumnya masing-masing ya. Ada, kalau gampangan kita ada 12 keran langsung keluar. Kulu washrabu, kata Allah, makanlah dan minumlah min rizqillahi, dari rizki Allah kepada kalian, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan jangan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Ya. Bayangkan. Di antara mukjizat, dan ini mukjizat menakjubkan Nabi Musa, batu, jadi ada batu, dipukul, batu keluar air. Sampai disebut oleh sebagian ahli tafsir, batu ini diangkat oleh mereka. Kapan mereka haus, Nabi Musa tinggal pukul tongkat, keluar 12 mata air. Dan ini menakjubkan luar biasa, karena batu tersebut tidak ada sumber airnya. Beda kalau keluar dari gunung, ya jelas dari gunung, mungkin air hujan dari gunung. Tapi batu di padang pasir, mereka angkat, dipukul, keluar air. Ajib, menakjubkan, mukjizat. Nggak ada sumber air dalam situ. Tahu-tahu keluar air, 12 mata air. 12 mata air dari batu tersebut. Kenapa disebut 12 mata air? Kata para ulama, karena mereka 12 suku. Sudah sering kita sampaikan, Bani Israil terdiri atas 12 suku. Karena Nabi Yakub alaihissalam, Yakub
bin Ishak bin Ibrahim, Yakub ini yang namanya Israel punya anak 12. Di antaranya Binyamin dan Yusuf dan 10 saudara mereka yang lain. Dari 12 ini turunlah 12 suku. Dari 12 ini turunlah 12 suku. Ada yang suku Yusuf, ada yang suku Binyamin, ada suku Yahuda, ada suku macam-macam dari 12 suku ini. Dan mereka selalu berkembang biak, berturun-temurun ya. Dengan mereka beranak pinak ya. Beranak pinak sehingga jadi 12 suku. Nah, ketika Nabi Musa memukul batu, keluar 12 mata air. Kata para ulama, supaya mereka tidak bertengkar. Dan ini isyarat bahwasanya kita berusaha menghindari sebab-sebab pertengkaran. Seandainya dibuat cuma 2, ribut nanti, kami duluan, suku ini duluan, kami lebih nenek moyang kami lebih tua, kamu dulu adeknya, ribut. Untuk menghindari pertikaian di antara mereka, Allah bikin 12 keran, sehingga masing-masing suku punya keran sendiri. Dan ini syarat bagi kita, kita segala hal yang bisa menimbulkan pertikaian kita hindari. Karena manusia lemah, apalagi sudah berkaitan dengan harta, berkaitan dengan kepemilikan, berkaitan dengan aset, manusia lemah. Segala hal yang bisa menghilangkan pertikaian, maka dikerjakan ya. Beberapa saat kemarin saya ketemu dengan sebagian kawan yang dia bikin yayasan, kemudian menerima bantuan. Saya bilang bikin aturan yang terbaik agar tidak terjadi pertikaian di kemudian hari. Jangan sudah jadi pertikaian baru bikin aturan. Karena kita bisa jadi, antum bisa jadi ikhlas semua. Nanti ternyata ini uang umat. Nanti ternyata istri antum atau anak antum tidak ngerti akan ini. Seakan-akan ini yayasan milik pribadi. Padahal yayasan ada dibangun dari umat untuk umat. Ya, dari umat untuk umat. Bukan ngumpulin duit buat pribadi pendiri yayasan. Kalau masyarakat tahu bahwasanya uang-uang tersebut untuk pendiri yayasan, mereka tidak akan menyumbang. Mereka berani menyumbang karena mereka pikir untuk umat. Maka harus dibuat aturan agar orang-orang sadar bahwa ini adalah yayasan umat. Hanya kita ditugaskan untuk menjalani. Saya bilang mumpung kalian masih dalam kondisi nyaman, saling percaya di antaranya masih di awal, bikin peraturan yang mencegah terjadi pertikaian. Bagaimana caranya? Bikin. Dan makanya disyariatkan suatu hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah pertikaian, lakukan. Sebelum terjadi pertikaian, tidak jadi masalah. Ya. Di antaranya seperti ini, Allah Subhanahu Wa Taala ketika Nabi Musa diberi mukjizat yang keluar 12 keran. Ya, karena kalau 2 keran ribut di antara mereka. Jadi 12 keran supaya tidak ribut. Jadi di antara mukjizat luar biasa di tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa punya beberapa mukjizat. Pertama tadi mukul batu keluar air. Ini mukjizat luar biasa. Mukul air terbelah. Mukul lautan terbelah 2 lautan, luar biasa. Ini sangat luar biasa. Yang ketiga tongkat lempar jadi ular. Yang keempat, ular yang tongkat berubah jadi ular tadi bisa makan ular-ularnya penyihir. Tali-tali dan tongkat-tongkatnya penyihir dimakan sama ularnya Nabi Musa. Dan ini mukjizat para anbiya, di antaranya mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Taib. Dan ini wa idh istasqa Musa liqaumihi, ya mereka minta tolong kepada Musa, wahai Musa, mintakanlah kepada Allah agar berikan kepada kami minuman, kami kehausan. Akhirnya dikabulkan ya. Dan kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Di antara kurang ajarnya mereka berkata, ya. Tatkala kalian berkata, kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, wahai Musa, kami tidak sabar hanya satu makanan saja. Salwa, mana salwa. Bosan, luar biasa. Dikasih makanan dari langit, luar biasa. Sampai Allah menamakan dengan alman. Alman itu karunia, tidak perlu keletihan untuk meraihnya, gampang. Tapi mereka nggak tahu kaum Nabi Musa, kaum Bani Israel kenapa bisa begini ya. Kata mereka, lan nasbiru ala ta'amin wahid. Wahai Musa, kami tidak sabar kalau makan cuma satu ini aja. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana. Mintakanlah untuk kami, minta kepada Rabbmu. Ini diantara bentuk mereka kasar. Bayangkan mereka tidak berkata, fad'u lana rabbana, ya Musa, berdoalah kepada Rabb kami. Mereka tidak mengatakan itu, mereka orang ajar. Mereka mengatakan, berdoalah kepada Rabbmu untuk kami. Kayaknya Allah Tuhannya Musa. Kurang ajar seperti ini. Fad'u lana rabbaka. Berdoalah kepada Rabbmu untuk kami. Untuk apa? Yukhrij lana mimma tumbitul ard. Agar Allah mengeluarkan tumbuhan dari bumi. Jangan manasal dari langit saja. Kami ingin makan dari bumi, ingin variasi.
Mim baqliha, dari sayur-mayurnya. Baqal itu adalah tumbuhan yang tidak ada batangnya ya, seperti mungkin apa ya, tomat dan kita semacamnya itu tanpa ada. Kalau pohon kan ada batangnya. Ya. Itu namanya baqal. Wa kisaiha wa fumiha, kisa ada yang mengatakan bitih atau semangka kecil, ada yang mengatakan ketimun semisalnya. Wa fumiha wa adasiha, wa fumiha maksudnya adalah bawang putih, wa adas adalah makanan adas ma'ruf. Warna kuning-kuning, kalau di Madinah, di Saudi banyak ya, biasanya makan dengan roti, dibuat sayur juga. Wa basaliha, bawang merah. Jadi mereka minta sayur mayur. Daging-daging terus bosan. Jadi mereka ya, kami tidak sabar, satu subhanallah, dikasih nikmat mereka tidak sabar. Mereka minta makan makanan seperti tadi. Ketimun, kemudian sayur mayur, tomat, adas, bawang putih, bawang merah. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ya. Kata Nabi Musa alaihissalam, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Ya. Kata Nabi Musa, ya, apakah kalian mau mengambil yang rendah untuk mengganti yang lebih baik? Ini sayur mayur mau ganti mana salwa? Ini Allah yang kirim langsung dari langit. Kalian mau ganti dengan adas, bawang putih, bawang merah, sayur mayur, keras, daun bawang, mau ganti seperti itu. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Kalian tinggal pergi ke kota mana saja ada. Ini kalau makanan begini di mana-mana juga ada. Di mana-mana juga ada. Tapi mana salwa dari mana? Dari langit. Adapun cuma terong, kemudian ketimun, di mana-mana juga ada. Kalian mau ganti yang lebih baik dengan yang tidak baik? Ya, aneh mereka ini. Ya, tukang bangkang, tidak bersyukur, minta-minta terus, suruh Musa berdoa, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa duribat 'alaihimudz dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah." Ya. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan. Zillah, nista, wal maskana, kehinaan. Wa ba'u bi ghadabin minallah. Dan mereka kembali membawa mendapat kemurkaan dari Allah. Allah murka, ghadab, ya. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Hal ini karena mereka kufur kepada ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna nabiyyina bighairil haqq, dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, dan demikian terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Akibat ini yang mereka lakukan, mereka selalu dalam kondisi hina dan ternista. Dan demikianlah kondisi Bani Israel, terus demikian terhina, ternista terus. Sampai sekarang mereka punya negara Israel, dan saya rasa tidak akan bertahan lama. Akan suatu saat mereka akan juga dinistakan, entah dengan kejadian apa, entah dengan di zaman munculnya Dajjal mereka terhina bersama Dajjal, wallahu alam bisawab. Tapi kalau kita sejarah Bani Israel, mereka selalu seperti itu, terhina, tertindas, dibunuh oleh ini, diserang oleh ini. Terus sekarang aja mereka punya negara, mereka mulai sombong, ya, tapi sungguhnya mereka dalam kehinaan, meskipun mereka sudah memiliki negara. Dalam diri mereka pasti ada kehinaan, Allah berikan, ya. Dan suatu saat mereka akan terhina ketika muncul Dajjal, mereka gabung dengan Dajjal dan mereka akan diserang oleh kaum muslimin. Ya, sampai batu berbicara, syajar wa hajar, batu pohon berbicara, ya Muslim, ya Abdullah, wahai Muslim Abdullah, hada Yahudi warai, ini ada Yahudi di belakangku, faktulhu, datang, ta'al faktulhu, datang bunuh dia. Ini kehinaan yang mereka rasakan nanti menjelang hari kiamat. Taib, ini saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian yang bisa kita sampaikan tentang sifat-sifat Bani Israel. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya insyaallah. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Ustadz, izin bertanya, kenapa binatang sapi atau al-baqarah yang disembah pada saat itu, apakah ada keutamaannya? Tentu tidak ada keutamaannya mereka nyembah sapi. Tetapi para ulama mengatakan kenapa mereka sampai sembah sapi dan akhirnya mau nyembah sapi. Ada sebab, di antara sebabnya mereka ratusan tahun di bawah ditindas oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Dan mereka menjadi suku yang terhina, ditindas oleh penduduk asli. Mereka kan pendatang, Bani Israel datang dari Palestina menuju Mesir. Ketika mereka tinggal di Mesir, ketika Nabi Yusuf alaihissalam masih hidup, mereka dimuliakan. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam meninggal, mereka mulai dihinakan. Dan mereka bergaul dengan suku Al-Aqbat, sukunya Fir'aun. Ada yang mengatakan sebelumnya juga suku Heksos. Intinya mereka ini musyrikin, sehingga ratusan tahun bergaul dengan kaum musyrikin dalam kondisi sebagai
strata di bawah, tentu interaksi ini membuat mereka terpengaruh dengan suku yang di atas mereka. Ya. Jadi saya ulangi, Bani Israel stratanya di bawah, ditindas, dijadikan budak. Kemudian mereka tinggal di satu suku yang mereka musyrikin. Akhirnya mereka lama-lama berinteraksi, bukan puluhan tahun, ratusan tahun, membuat mereka terbiasa dengan kesyirikan. Seperti saya katakan, misalnya meskipun di tanah air kita sudah hilang, atau sudah dulu kan ada kerajaan Hindu dan Buddha, meskipun sekarang kaum muslimin sudah menjadi mayoritas, tapi ada sebagian kaum muslimin yang masih membawa sisa-sisa peninggalan ajaran Hindu misalnya. Ya, masih ada dalam sebagian kaum muslimin misalnya. Sajen-sajen lah, apa ritual-ritual tertentu lah. Ya, bagaimana lagi dengan mereka yang posisinya sebagai tertindas ratusan tahun sama suku Akbat, sukunya Fir'aun. Sehingga ketika mereka sudah datang Nabi Musa, kemudian mereka sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka masih ada kebiasaan kayak kerinduan untuk menyembah berhala. Makanya ketika mereka baru lewat dari Laut Merah, wajawazna bi bani Israil al-bahra wa atau ala qaumin yaqufuna ala asnamil lahum, ya. Qalu ya Musa ja'alana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Ketika mereka baru selamat dari Laut Merah, mereka melihat ada suatu kaum yang sedang menyembah berhala. Mereka tiba-tiba berkata, ide, ya Musa, bikin kami berhala seperti punya mereka. Karena kebiasaan. Makanya kenapa bahaya kita terlalu interaksi dengan orang-orang musyrikin, kalau kita tidak punya tamayus, tidak punya kepribadian, kita bisa terpengaruh dari pola berpikir, dari akidah, keyakinan, dan yang lainnya. Ya. Makanya sebagian sahabat di Madinah juga sempat terpengaruh dengan pemikiran Yahudi yang mengatakan barang siapa yang mendatangi istrinya dari belakang, berhubungan dengan istrinya dari belakang, maka ya'til walad ahwal, maka anaknya akan juling. Sehingga mereka tanya sama Nabi. Terpengaruh dengan pemikiran sebagian orang Yahudi. Interaksi. Nah, ketika mereka saking lamanya di Mesir, terpengaruh dengan tradisi kaum Akbat, ketika mereka berlewat dari Laut Merah, Allah selamatkan, baru saja mereka lihat bagaimana mukjizat Nabi Musa membelah lautan, bagaimana mereka lihat Fir'aun dan bentaranya ditenggelamkan oleh Allah, mereka minta, ya Musa, tolong bikin kami berhala. Nabi Musa tegur mereka, ini kesyirikan, tidak boleh. Ya. Kemudian mereka setelah sampai ke suatu tempat, kemudian Nabi Musa pergi kepada Allah untuk menerima Taurat, mereka di situ menyembah berhala lagi. Berhala sapi. Sapi ini kok bisa disembah? Ya. Wallahu a'lam bishawab, sebagaimana disebut dalam surat Thaha, sapi tersebut terbuat dari emas yang kemudian dileburkan, dibentuk oleh Samiri menjadi bentuk sapi, kemudian lahu khuwar, ada suara yang keluar. Ada suara yang keluar dari sapi tersebut. Ya, mungkin ada sesuatu ujian dari Allah kepada mereka, seakan ada sesuatu yang ajaib dari sapi tersebut, ada suara yang keluar sehingga mereka berkata, "Hadza ilahukum wa ilahu Musa." Kata Samir, ini Tuhannya kalian dan Tuhannya Musa. Fanasin, Musa lupa cari Tuhannya di Bukit Tursina, di sini. Tuhannya ini. Akhirnya mereka terpedaya dan mereka menyembah sapi. Intinya kita nggak usah heran, zaman sekarang aja masih banyak menyembah sapi, bahkan menyembah monyet, bahkan menyembah tikus, menyembah patung, masih banyak. Namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sapi yang mereka sembah, di antara keistimewaannya kata Allah, lahu khuwar, dia punya suara yang keluar. Patung tapi bisa keluar suara. Apakah Nabi Musa setiap menerima wahyu bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam bishawab, tetapi Nabi Musa ketika menerima wahyu dari Allah Taurat, langsung berbicara dengan Allah, berbicara langsung tanpa malaikat Jibril. Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Makanya Allah mengatakan wa kallamahu rabbuhu, dan Allah berbicara dengan Nabi Musa. Dalam ayat yang lain, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa dengan pembicaraan yang sesungguhnya. Makanya Nabi Musa disebut kalimullah, yaitu yang diajak ngomong langsung oleh Allah secara langsung, ya. Diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Tapi apakah setiap wahyu demikian? Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya pernah mendengar bahwa tidak boleh memakai kata Israel menggantikan Yahudi dalam konteks kalimat yang negatif. Misalnya diucapkan dengan disertai perasaan kebencian yang memuncak biadab Israel, keparat Israel, dan lain-lain. Karena dalam bahasa Arab, Israel maknanya safwatullah, kekasih Allah atau hamba Allah. Mohon penjelasan Ustaz tentang hal ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menyebutkan Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel, Allah sebutkan Bani Israel, ya. Bani Israel, anak-anaknya Israel. Nabi Israel sendiri Nabi Yakub alaihissalam mulia, dan namanya tadi hamba Allah atau pilihan Allah, ya. Israel, ya, itu namanya hamba Allah atau pilihan Allah yang semisalnya, nama yang mulia. Tetapi sekarang Israel sudah menjadi
suatu gelar bagi mereka, ya. Ketika mereka membuat negara yang mereka namakan dengan Israel, ya. Kita sebaiknya menggunakan kata Yahudi lebih baik, ya, sebagaimana Allah ketika mencela mereka dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan Yahudi, atau Allah menyebut mereka dengan Bani Israel, anak-anaknya Israel, ya. Adapun kita bilang Israel sebagai bentuk negara, kalau itu dalam rangka pengkhabaran, kenyataannya memang negara mereka negara Israel, mereka namakan dengan nama Israel, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi lebih hati-hati kita menggunakan istilah Yahudi, lebih aman, Yahud, orang Yahudi. Karena Allah ketika menyebut Yahudi dalam Al-Quran, biasanya Allah mencela dengan perkataan Yahudi. Lebih hati-hati. Allah alam bishawab. Ustaz, bolehkah apabila kita setelah salat istikharah, kita salat istikharah digabungkan dengan salat wudu? Allah alam bishawab. Wudu punya, apakah wudu ini salat sunat mutlak, ya? Ataukah dia salat tersendiri, ya? Lebih baik kita pisahkan. Kalau kita niatkan salat wudu. Kalau kita tidak niatkan salat wudu, langsung salat istikharah, tidak jadi masalah. Tapi apakah bisa digabungkan? Wallahu alam, saya tidak tahu, ya. Lain halnya dengan tahiyatul masjid, dengan salat qobliyah. Misalnya kita masuk masjid, kita salat sunat qobliyah, tanpa harus niat tahiyatul masjid sudah cukup. Karena tujuan dari tahiyatul masjid, yang penting sebelum Anda duduk, Anda salat. Mau salat apapun. Sehingga dengan kita niatkan salat qobliyah zuhur, sudah otomatis tahiyatul masjid tertunaikan. Tapi apakah salat sunat wudu ini punya tujuan tersendiri? Intinya kalau dia punya tujuan tersendiri, salat setelah wudu ini adalah salat tersendiri, punya tujuan tersendiri, maka tidak bisa digabungkan dengan yang lain. Ya, tapi kalau maksudnya salat sunat wudu ini pokoknya setelah wudu mau salat apapun, mungkin bisa digabungkan. Intinya wallahu alam, saya tidak tahu dan saya belum baca penjelasan para ulama. Namun lebih hati-hati kita pisahkan aja. Ustaz, dinding ratapan yang ada di Aqsa untuk kaum Yahudi, apakah itu merupakan syariat Nabi Musa? Jawabannya tidak, bukan syariat Nabi Musa. Mereka merubah-rubah, bukan rubah syariat. Taurat mereka rubah, tambah-tambahan. Mereka tambahkan, mereka kurangi, mereka sembunyikan, dan Allah sebutkan dalam banyak ayat, ya. Fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul mimma katabat aydihim wa ilahum mimma yaksibun. Celaka orang yang menulis ayat-ayat Allah dalam rangka mencari dunia, kata mereka ini adalah dari Allah, padahal bukan. Celaka apa yang ditulis tangan-tangan mereka, celaka akibat perbuatan mereka. Dia mereka nambah-nambah dan mereka menyembunyikan. Kemudian mereka menafsirkan dengan ngawur, ya. Kalau Taurat saja mereka berani rubah, apalagi syariat. Adapun meratap di tembok ratapan, wallahu alam bisawab, saya juga belum pasti, tapi ada yang mengatakan tembok ratapan itu adalah bagian yang tersisa dari Haikal Sulaiman. Jadi Sulaiman alaihissalam ketika berkuasa, dia membangun haikal untuk menjadikan kerajaan Israel Raya atau kerajaan yang diagungkan oleh mereka. Ternyata sudah dihancurkan oleh Bukhtanasar, dihancurkan oleh raja-raja yang menyerang mereka. Tersisa tembok tersebut. Tembok tersebut adalah ratapan yang mereka ratapi tentang Allah, apa yang mereka ratapi, apa nasib mereka. Saya tidak tahu Allah bisawab, tapi itu bukan syariat Nabi Musa alaihissalam. Ustaz, saya rencana mau akikah anak saya laki-laki. Kalau misalnya saya akikah dan menyembelih kambing di dua tempat, boleh ya Ustaz? Satu di kambing di tempat saya, satu di tempat lain, boleh, nggak ada masalah. Boleh, yang penting dua kambing. Beda kota nggak ada masalah. Kalau memang ada masalah yang kita inginkan, tidak jadi masalah. Bahkan sebenarnya Allah mengatakan kalau seorang tidak punya duit, baru punya satu kambing, potong satu kambing dulu, nanti dapat duit lagi satu kambing, waktu yang lain nggak ada masalah. Ustaz, bagaimana dengan orang yang tidak mengkonsumsi beberapa jenis makanan karena mengikuti pola makan sehat ala Rasulullah? Saya bingung, maksudnya pola sehat Rasulullah apa ngatur pola sehat? Maksudnya pola sehat cara makan Nabi bagaimana maksudnya? Nabi makannya korma, terus minum susu. Maksudnya pola sehat Nabi bagaimana? Ya. Jangan kita mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ikan-ikan ini enggak boleh, daging enggak boleh, gimana? Nabi juga makan onta, Nabi juga makan kambing, ya. Nabi makan onta, Nabi makan kambing, Nabi makan roti, Nabi makan, kalau roti ada korma, Nabi pilih roti, ya. Para sahabat ada korma roti, mereka pilih roti lebih utama daripada korma. Cuma banyak ketika zaman Nabi tidak mudah mereka makan roti, kecuali setelah Khaybar ditaklukkan, mereka banyak makan roti, tapi sebelum itu susah bagi mereka. Mereka sering makan korma, ya. Saya tidak tahu pola hidup maksudnya bagaimana. Apa kalau pola hidupnya yang mereka pahami dari pola hidup Nabi
akhirnya mengharamkan yang halal, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau mengatur makanan, kadarnya diatur, tidak boleh sampai selalu kekenyangan, nah itu lain, itu benar. Ya, tapi kalau tadi dikatakan tidak mengkonsumsi beberapa jenis makanan karena mengikuti pola hidup makan Rasul, kita tanya, pola makan Rasul bagaimana dulu? Masalahnya Rasulullah makan korma, makan roti karbohidrat. Rasulullah SAW makan minum susu. Rasulullah SAW makan onta. Rasulullah SAW makan kambing. Para sahabat makan ikan ambar ya. Terus apa maksudnya pola bagaimana ya? Saya juga perlu dijelaskan maksudnya. Yang penting kita jangan mengharamkan yang halal ya. Yang aturannya jelas kata Nabi, kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minum jangan berlebihan ya. Itu saja. Apakah semua pengikut Nabi Musa alaihissalam termasuk orang yang murka Allah? Tidak. Sebagian mereka beriman kepada Allah. Sebagian mereka setia mengikuti Nabi ketika Nabi Musa pergi, dan sebagian mereka menyembah berhala, sebagian mereka tidak. Sebagian mereka bersama Nabi Harun. Nabi Harun nasihati dan tidak. Sebagian mereka ikut Nabi Harun, tidak ngikut seperti mereka. Oleh karenanya ada orang Yahudi yang masuk Islam seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Tapi demikian saja kajian kita kepada ibu-ibu majelis taklim Ittiba. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya masih tentang tafsir surat Al-Baqarah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi.